Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman yang senantiasa Allah tetapkan di hati kita. Alhamdulillah atas karunia kesehatan sehingga pagi hari ini kita masih mampu melanjutkan kajian kita, kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana pagi hari ini kita akan lanjutkan hadis yang kelima. Ikram, baca hadis yang kelima. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak ada dasar darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam lafaz Muslim, barang siapa yang mengamalkan atau melakukan amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin merupakan kunyah yang diberikan kepada semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua istri Nabi dipanggil dengan kunyah Ummul Mukminin. Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah Ummul Mukminin, dan begitu seterusnya semuanya. Istri Nabi semuanya disebut dengan Ummul Mukminin. Kemudian kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Di sini ulama berselisih pendapat. Ahli tarikh, ahli sejarah
khilaf apakah Aisyah memiliki anak, melahirkan anak yang namanya Abdullah atau tidak. Sebagian mengatakan melahirkan anak tapi dalam keadaan meninggal. Sebagian mengatakan tidak pernah melahirkan anak. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin tatkala menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan ada khilaf di antara para ahli tarikh, di antara mu'arrikh, ahli sirah, ahli sejarah, apakah Aisyah memiliki anak atau tidak. Sebagian mengatakan pernah melahirkan tapi dalam keadaan keguguran, dalam keadaan meninggal. Sebagian lagi mengatakan Aisyah tidak pernah memiliki anak dari Rasulullah SAW, dan Aisyah memang tidak pernah menikah setelah semua istri Nabi tidak menikah. Setelah Rasulullah tiada, tidak boleh lagi menikah dengan yang lainnya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Hadzal haditsu aslun fi wazn al-a'mal adh-dhahirah. Hadis ini merupakan asal, merupakan pondasi atau dasar dalam timbangan amal yang zahir. Kenapa demikian? Karena amal yang zahir tidak dinilai sebagai amal saleh, amal yang benar, jika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikatakan hadis ini merupakan timbangan untuk amal zahir, al-a'mal zahirah. Adapun timbangan untuk al-a'mal batinah adalah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini merupakan timbangan untuk amal yang batin, karena niat tempatnya adalah di hati. Niat tempatnya di hati, sifatnya batin, sifatnya tersembunyi. Niat dinilai benar apabila sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal harus dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan ganjaran dari amalnya berdasarkan niat. Untuk apa dia mengamalkannya? Ini kaidah atau dasar dalam timbangan batin. Adapun hadis yang kelima ini menjadi kaidah, menjadi dasar dalam timbangan amalan yang zahir. Seperti salat, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau dalam ibadah haji dan umrah, Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara pelaksanaan ibadah haji atau umrah kalian. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya menunjukkan amal-amal yang zahir hendaklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya wa anna kullu amalin yataqarrabu fihi ila Allah la budda an yakuna khalisan wa an yakuna muttabi'an li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya semua amal yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah hendaklah khalisan liwajhillah, ikhlas yang pertama. Ini sesuai dengan hadis yang pertama. Wa muttabi'an li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai saudaraku, dua syarat ini merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Ihsan teha. Apa syarat diterimanya ibadah? Ikhlas saja. Mutaba'ah
atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ikhlas dalam beribadah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya bisa saja tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah. Atau seorang yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja ibadahnya tertolak dan akan terhapus semua amal ibadahnya seandainya dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fu'ilat al-ibadat kal wudu'i wal ghusli wal janabati was salati wa ghairi dhalik idza fu'ilat ala khilaf syar'i fa innaha takunu mardudatan ala sahibiha ghair mu'tabara. Dan jika dilakukan ibadah seperti wudu, mandi dari janabah atau salat dan yang lainnya, jika dilakukan tanpa atau bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tertolak dan tidak ada nilainya, sia-sia saja ibadahnya. Wa yadullu al-hadits ala anna man ibta'a bid'atan laysa laha aslun fi syar'i fa hiya mardudah. Dengarkan perkataan Syekh Abdul Muhsin. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang membuat perkara yang baru yang tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya dari syariat, fahiya mardudah, maka dia tertolak. Apa contohnya? Perkara yang baru yang tidak ada dasarnya dari syariat. Banyak seperti Maulid Nabi tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak satu ayat pun yang menganjurkan apalagi memerintahkan tentang perayaan Maulid Nabi. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Kemudian kalau kita bolak-balik lembaran sejarah para sahabat, tidak satu orang pun sahabat yang melakukannya. Tidak juga tabi'in, tidak pula tabi'in. Berarti kesimpulannya apa? 3 generasi terbaik umat ini tidak pernah melakukan Maulid Nabi. Sedangkan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Sempurna, agama ini sempurna, tidak perlu penambahan-penambahan atau tidak butuh pengurangan-pengurangan. Maka apapun yang tidak menjadi bagian dari syariat agama ini di masa hidupnya Rasulullah, maka dia tidak akan pernah menjadi bagian dari syariat agama ini setelah Rasulullah tiada. Termasuk perayaan Maulid yang banyak dilakukan kaum muslimin tidak akan menjadi bagian dari syariat ini. Contoh yang lainnya, misalnya Isra Mi'raj, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya nisfu Sya'ban. Kalau di Riau seperti jarang perayaan nisfu Sya'ban, tapi kalau di Jawa itu banyak. Seperti Ustaz di Sukabumi dulu, tahu persis kalau nisfu Sya'ban itu luar biasa meriahnya di sana itu. Ya, nisfu Sya'ban kalau di Sukabumi, di Cianjur, di daerah Sunda, kayaknya Jawa, banyak meriah sekali. Katanya tutup buku. Itu saatnya tutup buku catatan amal. Jadi hendaknya ketika itu tutup buku mohon diangkat semua catatan amal kita kepada Allah selama setahun. Hendaknya kita dalam keadaan beribadah, kata mereka, beramal saleh. Padahal yang ada hadis Rasulullah berpuasa di hari Kamis. Tidak disebutkan mau tanggal berapa hari Kamis dan minggunya, karena pada hari itulah amal ibadah diangkat. Dan Rasulullah ingin ketika amal ibadahnya, catatan amal ibadahnya dibawa, beliau berada dalam keadaan berpuasa. Itu yang ada. Tapi kalau di nisfu Sya'ban tidak ada. Ya, tidak ada. Rasulullah tidak pernah, sahabat tidak pernah, generasi terbaik umat ini tidak pernah. Nah, ini beberapa contoh
amal ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang seperti ini akan tertolak. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya antum sudah hafal hadis ini. Sudah hafal hadis ini, inilah dalilnya. Man ahdatsa. Kalau hadis yang ini umum. Man ahdatsa, bukan man ahdatsa. Khusus, bukan umum, khusus. Yang umum yang lafaz berikutnya. Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru, berarti dia membuat-buat. Kalau di lafaz Muslim man amila, lebih umum lagi. Barang siapa yang mengamalkan yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya, baik itu amalannya dia sendiri yang membuatnya ataupun dia ikut-ikutan orang lain, sama saja. Yang melakukan, yang membuat-buat tertolak. Dalilnya hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang tidak membuat-buat tapi ikut-ikutan. Tapi ikut-ikutan seperti yang kebanyakan kaum muslimin kalau diingatkan orang banyak begitu katanya. Banyak. Orang tua kita dari dulu sudah begitu. Kalau ada orang meninggal harus yasinan. Orang tua kita dulu juga nenek-nenek kita sudah begitu kata mereka. Ini ikut-ikutan. Bagaimana mereka? Rasulullah juga mengingatkannya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Oleh karena itu hadis ini kaidah yang sangat agung. Kaidah yang sangat agung untuk agama ini. Hadis ini salah satu kaidah yang dengannya terjaga syariat ini. Barang siapa yang mengada-adakan, di lafaz lainnya, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami. Perhatikan, dalam masalah agama, tidak dalam masalah dunia. Sebagaimana kalau antum mungkin belum pernah terjun ke dunia dakwah. Biasanya kalau berbaur dengan masyarakat di sini tidak terasa. Kadang-kadang berdialog, berbicara, ngobrol, diskusi. Kalau sebagian orang mengatakan kalau gitu tidak usahlah kita lagi pakai mic. Dulu di masa Rasulullah tidak pakai mic. Tidak usah azan pakai mic. Dulu Bilal saja azan tidak pakai mic kata mereka. Tidak usahlah kita dulu pakai masjid seperti ini. Tidak usah pakai mobil, tidak usah pakai yang lain-lainnya. Ini pertanda mereka tidak mengerti kaidah ini. Rasulullah sudah jelas mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza. Lafaz fi amrina hadza maksudnya di dalam agama kami ini. Bukan di dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia silahkan pakai mobil yang mewah. Silahkan pakai handphone yang mahal. Silahkan manfaatkan semua kecanggihan teknologi yang berhasil ditemukan oleh manusia. Silahkan manfaatkan untuk kemaslahatan hidup di dunia. Tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Contoh saja di masa Rasulullah SAW, Rasulullah banyak menggunakan peralatan-peralatan perang yang mereka temukan dan ditemukan oleh kaum muslimin dari orang Yahudi yang sebelumnya tidak ada. Ketika menaklukkan benteng Khaybar, di situ ditemukan beberapa peralatan perang yang belum pernah dimiliki oleh kaum muslimin. Diambil dan dipakai oleh kaum muslimin. Benteng Khaybar, benteng Yahudi. Dan ketika perang Hudaybiyah, Rasulullah juga meminjam persenjataan yang lainnya dari orang-orang yang non-muslim. Banyak hal-hal baru yang tidak dimiliki kemudian dimanfaatkan untuk kehidupan di dunia. Yang jelas hadis ini adalah dalam masalah agama. Jadi orang-orang yang mengatakan kalau gitu tidak usah pakai ini, tidak usah pakai itu, mobil bid'ah, radio bid'ah, televisi bid'ah, kata mereka. Nah, mereka berarti tidak paham hadis ini. Hadis ini jelas-jelas mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna. Tidak ada dasarnya, contohnya dari kami. Jadi keluar dalam masalah ini adalah urusan dunia, tidak termasuk dalam pembahasan hadis ini. Perhatikan di sini.
lafaz atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang membuat perkara bid'ah, maka dia tertolak. Wa sahibuha mustahiqqun lil wa'id. Dan pelakunya, pembuatnya, yang membuat-buatnya berhak mendapatkan wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang membuat perkara baru di Madinah ini, sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk di Madinah, sebagian mengatakan walaupun diucapkan di Madinah tapi umum. Barang siapa yang membuat perkara baru di Madinah atau datang membawa perkara yang baru ke Madinah. Kalau membawa perkara baru ini penduduk Madinah atau orang yang sudah menetap di Madinah, membuat bid'ah atau datang membawa perkara yang baru dari luar, atau datang lalu membawa perkara yang baru ke Madinah, fa alaihi la'natullah. Nah, ini dia ancaman, fa alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah. Dan tidak Allah saja yang melaknatnya, wal malaikati, malaikat juga melaknatnya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia melaknatnya. Dan laknat itu ketahuilah wahai para penuntut ilmu, laknat maksudnya adalah al-bu'du an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Dilaknat, didoakan agar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang jauh dari rahmat Allah, berarti dia berada di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, orang yang membuat perkara yang baru, dia berada di atas laknat Allah, dia dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan oleh manusia semuanya. Kemudian di dalam riwayat yang kedua Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal atau melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwasanya hadis ini am itu lebih umum daripada lafaz yang pertama, karena mencakup pelaku dan pembuat. Mencakup pelaku dan pembuat. La yadkhulu tahta al-hadithi ma kana min al-masalih fi hifdz ad-din. Ini penting untuk dipahami, perhatikan perkataan ini. La yadkhulu tahta al-hadithi ma kana min al-masalih fi hifdz ad-din. Tidak termasuk ke dalam pembahasan hadis ini apa-apa yang merupakan bagian dari maslahat untuk agama ini. Maslahat au musilan ila fahmihi wa ma'rifatihi, atau mengantarkan, menyampaikan kepada pemahaman agama ini atau untuk mengetahui agama ini. Bagaimana maksudnya? Ada hal-hal yang baru, zahirnya sepertinya baru, tapi dia sangat bermanfaat untuk kemaslahatan agama ini, atau dia sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk memahami agama ini, untuk mengenal agama ini. Maka hal yang seperti ini tidak termasuk ke dalam perkara yang bid'ah, tidak termasuk pada amalan-amalan yang baru, ibadah-ibadah yang baru. Apa contohnya? Diberikan contoh di sini, dan ini semua ulama kalau menjelaskan ini biasanya ini salah satu contohnya. Contohnya apa?
jam'ul Quran fil masahif, fil mushaf. Mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Di masa Rasulullah SAW Al-Quran ditulis, benar Al-Quran dituliskan, tapi belum terkumpul dalam satu mushaf. Ada yang dituliskan di kayu, di batu, dan di berbagai benda. Maka di masa Utsman dikumpulkanlah Al-Quran, dibukukan, dikumpulkan dalam satu mushaf. Sudah dimulai sebelumnya dari masa Abu Bakar, Umar, dan di masa Utsman ditulis, dikumpulkan menjadi satu mushaf dan dibakukan ejaannya, bacaannya. Dibakukan kemudian dikirimkan ke berbagai daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin agar semua bacaan Al-Quran itu satu, tidak berbeda-beda, sehingga tidak menyebabkan perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, ini merupakan hal yang termasuk dalam hal seperti ini. Dilakukan seperti perkara yang baru di masa Rasul, tidak ada mushaf, tapi dilakukan karena melihat ada maslahat yang besar untuk agama ini, dan ini adalah ijtihad. Tapi ijtihadnya benar dan kita sangat merasakannya. Kalau seandainya tidak dibukukan, kita tidak bisa menghafal Al-Quran sendiri. Harus selalu ada orang-orang yang hafal yang datang mengajarkan kepada kita, karena tidak ada mushafnya. Tapi dengan ada mushaf, kita bisa belajar dengan mudah bagaimana mempelajari Al-Quran, bagaimana menghafalnya, kemudian juga bisa mempelajari makna-maknanya. Nah, ini contoh maslahat untuk agama ini. Atau contoh lainnya, ditulisnya, dibukukan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Di masa Rasulullah tidak ada kitab fikih, tidak ada kitab hadis. Walaupun hadis sudah ditulis, tapi tidak ada kitab hadis. Tidak ada kitab nahwu, tidak ada kitab sharah dan sebagainya. Lalu dibukukan, ditulis oleh para ulama, dibukukan, dan ini membawa maslahat untuk agama ini. Nah, hal-hal yang seperti ini diperbolehkan di dalam agama ini. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran pertama, tahrimul ibtida'i fid din. Haram membuat-buat atau melakukan bid'ah dalam agama. Haram membuat-buat perkara baru di dalam agama. Berarti kita bisa memahami, silahkan buat perkara baru dalam urusan duniawi. Silahkan lakukan berbagai eksperimen, berbagai percobaan, penelitian, sehingga menemukan hal-hal baru dalam masalah dunia. Bahkan Islam menganjurkannya. Islam sangat menganjurkan umat ini agar selalu berkembang maju dalam masalah dunia. Pelajaran yang kedua, anna al-amal al-mabniya ala bid'atin mardudun ala sahibihi. Bahwasanya amalan yang ditegakkan di atas bid'ah, amalan yang didirikan di atas bid'ah, tertolak. Amalan yang didirikan atau ditegakkan, dibangun di atas bid'ah, maka amalan itu tertolak. Sebagaimana tadi contoh beberapa amal yang telah disampaikan. Banyak lagi contohnya, zikir-zikir yang tidak pernah disyariatkan. Maka berapa banyak pun, ada 1000 kali 1000 berzikir 1000 dalam sehari. Ada sebagian orang mengamalkannya. Tidak ada contohnya.
Ada zikir mutlak, zikir yang tidak dibatasi, silahkan. Ada zikir yang memang dibatasi waktu, bilangannya, dan tempatnya. Tapi juga ada zikir yang mutlak. Yang mutlak bagaimana? Yang tidak ditentukan batas waktunya, tidak ditentukan kapan saja, silahkan. Jumlahnya tidak ditentukan, silahkan. Kapan saja, di mana saja, dan sebanyak-banyaknya. Asal jangan di tempat-tempat yang memang tidak baik. Atau juga ada zikir, kalau zikir yang muqayyad ini berkaitan dengan waktu. Ada berkaitan dengan waktu, seperti zikir setelah salat, berkaitan dengan waktu. Zikir pagi dan petang berkaitan dengan waktu. Ada zikir yang berkaitan dengan bilangan, termasuk contohnya zikir setelah salat. Subhanallah berapa kali? Berapa kali? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Berarti kalau ada yang meyakini, kalau dengan sengaja dia melakukan dan meyakini bahwasanya zikir setelah salat itu subhanallah sebanyak 100 kali, dengan niat biar lebih banyak pahalanya. Nah, ini keliru. Ini keliru yang seperti ini. Padahal Rasulullah sudah menentukan bilangannya 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditambah dengan apa? Setelah Allahu Akbar apa lagi? Genap menjadi 100. La ilaha illallah. Nah, itu contoh zikir yang berkaitan dengan bilangan. Contoh zikir yang berkaitan dengan tempat. Ketika akan masuk WC, apa zikirnya atau doanya? Kalau setelah keluar ada, jangan salah. Mau masuk masjid baca zikir, mau masuk WC, ini keliru. Ini contoh zikir yang berkaitan dengan tempat. Atau ketika akan masuk rumah baca doa ketika akan masuk masjid, ini juga keliru. Hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Ini contoh kalau ibadah itu kalau ditegakkan, dibangun atas dasar bid'ah, maka ibadahnya tertolak. Pelajaran yang ketiga, an-nahya yaqtadil fasad, bahwasanya larangan dalam suatu amal menunjukkan rusaknya amalan tersebut, menunjukkan amalan tersebut tidak boleh dilakukan, dan barang siapa yang melakukan amalannya tertolak, tidak berfaedah. An-nahya yaqtadil fasad, larangan terhadap suatu amalan menunjukkan rusak suatu amalan tersebut. Contoh amalan, larangan terhadap suatu amalan. Apa contohnya? Larangan puasa di hari Jumat. Berarti yang berpuasa di hari Jumat puasanya tidak diterima, tidak sah. Atau larangan salat sunat mutlak ketika matahari terbenam atau ketika matahari terbit. Salat sunat mutlak maka tertolak. Larangan salat tanpa bersuci. Larangan salat tanpa bersuci berarti kalau ada yang salat dan dia tidak bersuci, maka salatnya tertolak, sia-sia salatnya. Nah, ini dia makna, ini kaidah usul fikih ini. Kaidah usul fikih, an-nahya yaqtadil fasad. An-nahya yaqtadil fasad, yaqtadi al-fasad. Ini kaidah. Bahwasanya larangan
terhadap suatu amal, maka maknanya adalah amal tersebut rusak kalau dilakukan. Pelajaran yang keempat, anna al-amal salih idza utiya bihi ala ghairi al-wajh al-mashru', bahwasanya amal saleh jika dilakukan bertentangan dengan cara yang disyariatkan, seperti salat sunat di waktu yang dilarang tanpa sebab, salat sunat di waktu terlarang tanpa sebab, atau puasa pada hari Id, pada hari Lebaran, puasa pada hari Idul Fitri, puasa pada hari Idul Adha, dan sebagainya, maka amalan tersebut batil, la yu'taddu bihi. Amalannya adalah amalan yang batil, yang tidak dinilai, tidak ada nilainya, tidak dianggap sebagai amalan. Jadi amal saleh hendaknya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Pelajaran yang kelima, anna hukm al-hakim la yughayyiru ma fi batin al-amri liqaulihi laysa alaihi amruna, bahwasanya hukum yang ditetapkan oleh hakim tidak merubah apa yang ada di batinil amri. Batin apa arti batin? Tersembunyi. Apa yang ada yang tersembunyi dari suatu perkara, maka apapun ketetapan dari hakim di sini, penguasa, dahulu digunakan lafaz hakim karena penguasa itu dia yang menetapkan hukum syar'i, hukum-hukum berkaitan dengan masalah. Apapun yang dia putuskan, kalau itu dalam masalah agama dan bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka tidak akan merubah perkara tersebut. Tetap saja dia tertolak. Tetap saja perkara tersebut tertolak jika bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini saja pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang kelima dan untuk pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menambah ilmu kita di pagi hari ini dan menjadi berkah bagi kita duduk dan menulis ilmu di pagi hari di waktu yang sangat mulia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.